Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frivalia Presinta. Di sini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Perilaku Pembelian Produk Kosmetik Halal Hijau dan Islami pada Perempuan Muslim Milenial di Indonesia dengan survei berbasis skenario yang dibimbing oleh Profesor B.M. Puanto. Latar belakang penelitian. Kosmetik adalah produk yang digunakan pada kulit, mata, mulut, rambut, kuku yang berfungsi untuk memulihkan, memperbaiki, membersihkan, mempercantik penampilan, memberikan keharuman, serta memberikan perlindungan. Kompas.com telah menjelaskan bahwa terdapat 13 produk kosmetik ilegal yang masih beredar di Indonesia dan terbukti mengandung merkuri. Produk kosmetik ilegal diduga mengandung zat aktif ilegal sehingga memberikan efek samping bagi pengguna, misalnya okronosis, dermatitis iritan, leukoderma, hiperpigmentasi, penyakit ginjal, dan juga hati. Oleh karena itu, kehadiran kosmetik halal dianggap sebagai inovasi dan revolusi karena kosmetik halal menawarkan produk berkualitas tinggi yang mengikuti kepatuhan halal. Produk bersertifikat halal lebih beretika, ramah lingkungan, hijau, organik, serta menerapkan pendekatan non-eksploitasi. Hal ini dikarenakan sertifikasi halal dapat meningkatkan standar etika sehingga produk dengan sertifikat halal mampu mengatasi pencemaran lingkungan dan membangun pemasaran hijau. Menurut Ramadhania pada tahun 2023, produk kosmetik halal domestik yang menjadi 4 merek teratas di Indonesia adalah Mustika Ratu, Sari Ayu, Wardah, dan Viva. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada kemasan produk, Mustika Ratu dan Viva merupakan produk kosmetik yang memiliki logo halal saja. Sedangkan Wardah dan Sari Ayu merupakan produk kosmetik yang memiliki logo halal dan ramah lingkungan. Secara garis besar, studi ini berupaya untuk mengungkap persepsi konsumen terhadap kosmetik halal, apakah terdapat perbedaan antara produk yang berkampanye halal hijau islami dengan produk yang hanya memposisikan produknya sebagai produk halal saja. Dengan demikian, peneliti memilih kosmetik Wardah dan Viva karena kedua merek tersebut menawarkan berbagai jenis produk yang sama dengan harga yang hampir sama. Berdasarkan gambar di samping, dapat dilihat bahwa 5 negara teratas yang menjadi pasar konsumen kosmetik halal adalah India, Indonesia, Turki, Rusia, dan Mesir. Negara Indonesia menempati posisi yang kedua, sehingga studi tentang kosmetik halal relevan untuk dilakukan di Indonesia. Kemudian celah riset teoritis. Berdasarkan hasil tinjauan literatur ISA pada tahun 2023 dan juga Fauzi pada tahun 2023, dijelaskan bahwa teori pembelajaran sosial belum pernah digunakan sebagai landasan dalam konteks penelitian halal. Kemudian hasil tinjauan literatur sistematis Lestari, Pambekti, dan Anissa pada tahun 2024 menganalisis 38 artikel terkait faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian ramah lingkungan bagi umat muslim dan menemukan bahwa teori pembelajaran sosial masih jarang digunakan dalam konteks penelitian ramah lingkungan. Kemudian yang selanjutnya adalah celah riset empiris. Berdasarkan tinjauan literatur sistematis Fauzi 2023, penelitian terkait literasi lingkungan pada sikap terhadap kosmetik halal belum pernah dilakukan. Berdasarkan hasil pencarian peneliti, variabel literasi lingkungan itu cenderung digunakan dalam penelitian produk hijau maupun praktik hijau. Kemudian, studi ini menggunakan variabel kesadaran halal hijau. Berdasarkan hasil pencarian peneliti, beberapa studi sebelumnya menggunakan variabel kesadaran halal. Kemudian hasil penelitian Handriana pada tahun 2021 membuktikan bahwa kesadaran halal berpengaruh positif dan signifikan pada sikap terhadap kosmetik halal. Namun hasil penelitian Aslan 2023, Akin dan Okumus pada tahun 2021 menemukan bahwa kesadaran halal tidak mempengaruhi sikap konsumen terhadap makanan halal. Kemudian yang selanjutnya adalah pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah literasi lingkungan mempengaruhi sikap terhadap kosmetik halal hijau islami? Kemudian, apakah literasi lingkungan mempengaruhi sikap terhadap kosmetik halal? Kemudian, apakah norma subjektif mempengaruhi sikap terhadap kosmetik halal hijau islami? Kemudian, apakah norma subjektif mempengaruhi sikap terhadap kosmetik halal? Kemudian, apakah kesadaran halal hijau mempengaruhi sikap terhadap kosmetik halal hijau islami? Kemudian, apakah kesadaran halal hijau mempengaruhi sikap terhadap kosmetik halal? Kemudian, apakah sikap terhadap kosmetik halal hijau islami mempengaruhi perilaku pembelian kosmetik halal hijau islami? Kemudian yang terakhir, apakah sikap terhadap kosmetik halal mempengaruhi perilaku pembelian kosmetik halal? Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan penelitian, yaitu yang pertama, menganalisis pengaruh literasi lingkungan pada sikap terhadap kosmetik halal hijau islami, menganalisis pengaruh literasi lingkungan pada sikap terhadap kosmetik halal,
menganalisis pengaruh norma subjektif pada sikap terhadap kosmetik halal hijau Islami, menganalisis pengaruh norma subjektif pada sikap terhadap kosmetik halal, menganalisis pengaruh kesadaran halal hijau pada sikap terhadap kosmetik halal hijau Islami, menganalisis pengaruh kesadaran halal hijau pada sikap terhadap kosmetik halal, menganalisis pengaruh sikap terhadap kosmetik halal hijau Islami pada perilaku pembelian kosmetik halal hijau Islami, dan yang terakhir, menganalisis pengaruh sikap terhadap kosmetik halal pada perilaku pembelian kosmetik halal. Kemudian kontribusi penelitian secara teoritis. Berdasarkan hasil tinjauan literatur sistematis Fauzi dan Isa, teori pembelajaran sosial belum pernah dijadikan landasan dalam konteks penelitian halal. Kemudian hasil tinjauan literatur sistematis Lestari, Pambekti, dan Anissa mengungkapkan bahwa teori pembelajaran sosial masih jarang digunakan dalam konteks penelitian hijau. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperluas penerapan teori pembelajaran sosial. Kemudian kontribusi secara praktis diharapkan dapat digunakan untuk perusahaan kosmetik halal, hijau, dan Islami sebagai sumber informasi serta bahan pertimbangan dalam menentukan dan mengevaluasi strategi yang akan digunakan untuk meningkatkan perilaku pembelian. Kemudian teori yang digunakan adalah teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial didefinisikan sebagai landasan teori yang digunakan untuk memahami bagaimana manusia belajar dari ekosistem dan bagaimana pengetahuan mereka mempengaruhi keyakinan, sikap, dan perilaku mereka. Metode pembelajaran observasional dalam teori pembelajaran sosial itu ada dua, yaitu dapat berlangsung secara langsung melalui pengamatan atau tidak langsung melalui media maupun literatur. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pembelajaran observasional secara langsung atau norma subjektif. Artinya, seseorang akan menyesuaikan perilakunya dengan apa yang mereka lihat sebagai norma sosial dari lingkungan sekitarnya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengembangan hipotesis pertama dan kedua. Literasi lingkungan yaitu kapabilitas dalam memahami serta menginterpretasikan kesehatan sistem lingkungan dan mengambil tindakan yang terbaik sebagai upaya untuk menjaga, memperbaiki, serta meningkatkan kesehatan sistem lingkungan. Tingkat literasi lingkungan yang tinggi pada seseorang menunjukkan pemahaman individu yang lebih baik pada permasalahan lingkungan, sehingga tingkat literasi lingkungan yang tinggi mengarah pada sikap yang lebih positif terhadap perilaku pro-lingkungan. Produk hijau mengacu pada produk ramah lingkungan dan mampu mengurangi kerusakan lingkungan selama proses produksi dan konsumsi. Begitu juga dengan proses produksi kosmetik halal harus memenuhi persyaratan agama Islam, yaitu dengan menggunakan bahan alami, ramah lingkungan, serta memperhatikan aspek etika alam dan tidak merusak lingkungan. Sikap konsumen dibentuk berdasarkan kognisi atau pemikiran manusia, nilai atau keyakinan manusia, dan afeksi terhadap objek tertentu. Dengan demikian, konsumen yang mempunyai pemikiran serta keyakinan bahwa kosmetik halal hijau Islami dan kosmetik halal telah memperhatikan aspek etika alam dan lingkungan, maka mereka akan bersikap positif terhadap kedua kosmetik tersebut. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian Lawley dan Eng pada tahun 2023 yang menemukan bahwa tingkat literasi lingkungan yang tinggi dapat mengarah pada sikap yang positif terhadap niat dan perilaku pro lingkungan. Oleh karena itu, hipotesis pertama adalah literasi lingkungan berpengaruh positif pada sikap terhadap kosmetik halal hijau Islami. Kemudian hipotesis kedua adalah literasi lingkungan berpengaruh positif pada sikap terhadap kosmetik halal. Selanjutnya, pengembangan hipotesis ketiga dan keempat. Norma subjektif merupakan pengaruh dari kelompok acuan, misalnya pengaruh dari keluarga, teman, dan kolega untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu. Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, bahkan Indonesia menempati posisi pertama dari 10 negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, yaitu sebanyak 222 juta jiwa. Seseorang yang merasakan bahwa orang di sekelilingnya mengharapkan mereka untuk menggunakan kosmetik halal, maka mereka akan merasakan tekanan sosial. Tekanan sosial yang mereka rasakan dapat mendorong mereka untuk bersikap positif pada kosmetik halal hijau dan Islami. Hal ini dikarenakan produk kosmetik dengan sertifikat halal lebih beretika, ramah lingkungan, hijau, dan organik. Hasil penelitian Al-Swidi pada tahun 2014 menyatakan bahwa norma subjektif berpengaruh positif pada sikap terhadap makanan organik. Kemudian Briliana dan Mursito pada tahun 2017 serta Widianto dan Sitohang pada tahun 2022 menemukan bahwa norma subjektif berpengaruh positif pada sikap terhadap kosmetik halal. Oleh karena itu, hipotesis ketiga adalah norma subjektif berpengaruh positif pada sikap terhadap kosmetik halal hijau Islami. Kemudian hipotesis keempat, norma subjektif berpengaruh positif pada sikap terhadap kosmetik halal.
Kemudian selanjutnya pengembangan hipotesis kelima dan keenam. Kesadaran hijau merupakan persepsi subjektif seseorang yang muncul setelah mereka mendapatkan paparan pengetahuan dan pemahaman tentang lingkungan. Sedangkan kesadaran halal adalah pemahaman konsumen atau informasi yang dimiliki konsumen terkait produk halal. Kemudian seseorang yang memiliki kesadaran halal hijau akan cenderung bersikap positif pada produk kosmetik halal hijau Islami maupun kosmetik halal. Namun sebaliknya, seseorang yang tidak memiliki kesadaran halal hijau akan cenderung bersikap negatif. Hal ini dikarenakan sikap adalah penilaian seseorang terhadap sesuatu, sehingga sikap seseorang terhadap suatu merek dapat bersifat negatif maupun positif. Menurut Rama Yasri dan Susanto pada tahun 2024, individu yang memiliki kesadaran akan menunjukkannya melalui karakter serta sikap mereka. Peneliti berasumsi bahwa kesadaran halal hijau berpengaruh positif pada sikap terhadap kosmetik halal hijau Islami dan juga kosmetik halal. Asumsi ini didukung oleh hasil penelitian Handriana pada tahun 2021, kemudian Septiarini pada tahun 2022, yang membuktikan bahwa kesadaran halal memiliki hubungan positif dengan sikap terhadap kosmetik halal. Selain itu, hasil penelitian Irfani Khairunisa dan Timan pada tahun 2024 menyatakan bahwa kesadaran halal hijau berpengaruh positif dan signifikan pada sikap terhadap kosmetik halal ramah lingkungan. Oleh karena itu, hipotesis kelima adalah kesadaran halal hijau berpengaruh positif pada sikap terhadap kosmetik halal hijau Islami, dan yang keenam, kesadaran halal hijau berpengaruh positif pada sikap terhadap kosmetik halal. Selanjutnya, pembangunan hipotesis ketujuh dan kedelapan. Sikap konsumen terhadap suatu produk merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi perilaku pembelian. Keputusan pembelian konsumen didasarkan pada sikapnya, karena keputusan pembelian konsumen berakar pada konsep diri seseorang. Sikap positif seseorang tidak hanya mempengaruhi niat mereka untuk membeli produk atau jasa, namun dapat berdampak pada perilaku pembelian. Sebaliknya, sikap negatif akan menghalangi tindakan pembelian. Hal ini didukung oleh hasil penelitian McG yang menyatakan bahwa perilaku konsumen bergantung pada sikap konsumen itu sendiri. Sikap konsumen pada merek tertentu atau bagaimana konsumen melihat merek merupakan elemen penting yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Bahkan, sikap konsumen merupakan salah satu pendorong utama pola konsumsi mereka. Hasil penelitian Tuhin pada tahun 2022 menyatakan bahwa sikap terhadap kosmetik halal berpengaruh positif pada perilaku pembelian halal. Selanjutnya, DIR DKK pada tahun 2021 menemukan hubungan positif antara sikap terhadap lingkungan dengan perilaku pembelian pakaian ramah lingkungan. Oleh karena itu, hipotesis ketujuh adalah sikap terhadap kosmetik halal hijau Islami Wardah berpengaruh positif pada perilaku pembelian kosmetik halal hijau Islami. Kemudian hipotesis kedelapan, sikap terhadap kosmetik halal berpengaruh positif pada perilaku pembelian kosmetik halal. Selanjutnya ini adalah model penelitian di dalam studi ini. Kemudian yang selanjutnya untuk metode penelitian, yang pertama, desain penelitian pada studi ini adalah survei berbasis skenario dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen untuk mengumpulkan data. Sebelum menjawab pertanyaan, responden diberi informasi bahwa mereka diminta untuk mengisi kuesioner terkait kosmetik Wardah dan juga Viva. Kemudian yang selanjutnya, penelitian survei berlangsung menggunakan pendekatan deduktif. Teknik pengambilan sampel menggunakan non-probabilitas dan penentuan sampel menggunakan purposive sampling. Kemudian kriteria responden penelitian ini adalah perempuan muslim milenial di Indonesia yang menggunakan kosmetik Wardah atau Viva atau keduanya. Ukuran sampel pada penelitian ini adalah N lebih besar dari 50 ditambah 8M, di mana M adalah jumlah variabel independen. Sehingga berdasarkan rumus tersebut, N lebih besar dari 50 ditambah 8 kali 3, artinya jumlah sampel pada penelitian ini adalah N lebih dari 74. Kemudian yang selanjutnya adalah item pengukuran yang digunakan pada variabel literasi lingkungan, diadaptasi dari penelitian Liu dan Tobias pada tahun 2024. Kemudian item pengukuran variabel norma subjektif diadaptasi dari penelitian Widianto dan Sitohang pada tahun 2022. Kemudian item pengukuran kesadaran halal hijau diadaptasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Irfani Khairunisa dan Timan pada tahun 2024. Kemudian variabel sikap terhadap kosmetik halal hijau Islami dan juga sikap terhadap kosmetik halal diadaptasi dari penelitian Van Tonder DKK pada tahun 2023. Kemudian variabel perilaku pembelian kosmetik halal hijau Islami dan juga perilaku pembelian kosmetik halal, item pengukurannya diadaptasi dari penelitian Tuhin DKK pada tahun 2022. Kemudian yang selanjutnya, skala Likert 5 poin digunakan pada variabel ordinal, yaitu literasi lingkungan, norma subjektif, kesadaran halal hijau, sikap terhadap kosmetik halal hijau Islami, dan sikap terhadap kosmetik halal. Sedangkan pada variabel nominal, yaitu di sini itu peneliti menggunakan
variabel perilaku pembelian, peneliti menggunakan 4 kategori, yaitu kategori yang pertama, mayoritas pembelian Wardah, kemudian yang kedua, mayoritas pembelian Viva, yang ketiga, mayoritas pembelian Wardah dan Viva, dan yang keempat, mayoritas pembelian lainnya, atau bukan Wardah dan bukan Viva. Kemudian untuk demografi responden, di dalam penelitian ini mayoritas berusia 24 hingga 27 tahun dan berdomisili di Yogyakarta. Kemudian untuk pekerjaan responden itu mayoritas menjawab sebagai dan lain-lain, artinya peneliti tidak dapat mengidentifikasi secara spesifik apa pekerjaan responden. Kemudian untuk hasil uji validitas. Uji validitas di dalam penelitian ini mengandalkan validitas wajah dan validitas konten. Hal ini dikarenakan tidak terjadi pengelompokan pada hasil analisis faktor. Uji validitas wajah dilakukan dengan dosen pembimbing sebagai seseorang yang ahli di bidangnya. Berdasarkan hasil uji validitas wajah, indikator di dalam penelitian ini telah memenuhi validitas wajah. Kemudian, untuk uji validitas konten, peneliti menyelaraskan setiap indikator dengan penelitian terdahulu. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini diadaptasi dari jurnal bereputasi Q1 dan Q2. Kemudian 4 dimensi variabel literasi lingkungan diadaptasi dari studi Liu dan Tobias pada tahun 2024. Indikator variabel norma subjektif diadaptasi dari penelitian Widianto dan Sitohang pada tahun 2022. Indikator sikap terhadap halal hijau Islami dan sikap terhadap halal diadaptasi dari perilaku dari penelitian Tonder DKK pada tahun 2023, dan yang terakhir penelitian terkait variabel perilaku pembelian diadaptasi dari jurnal sebelumnya yaitu Tuhin DKK pada tahun 2022. Kemudian yang selanjutnya adalah berikut hasil uji reliabilitas. Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada sampel Wardah dan Viva dapat dinyatakan reliabel karena nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6 atau mendekati 1. Kemudian yang selanjutnya adalah hasil regresi berganda. Regresi berganda pada sampel Wardah dapat dilihat bahwa untuk hipotesis 1, literasi lingkungan terhadap sikap pada halal hijau Islami itu tidak diterima. Kemudian norma subjektif terhadap sikap pada halal hijau Islami juga tidak diterima. Kemudian kesadaran halal hijau pada sikap terhadap halal hijau Islami dinyatakan didukung. Kemudian yang selanjutnya untuk regresi berganda pada sampel Viva hasilnya sama, yaitu literasi lingkungan pada sikap terhadap kosmetik halal Viva itu tidak didukung, kemudian norma subjektif pada sikap terhadap kosmetik halal Viva juga tidak didukung, dan kesadaran halal hijau terhadap sikap pada kosmetik halal itu dinyatakan didukung. Untuk hipotesis yang pertama dan kedua, negara Indonesia itu kan memperoleh peringkat ke-147 dari 180 negara berdasarkan kategori kesehatan lingkungan. Sedangkan berdasarkan kategori vitalitas ekosistem, negara Indonesia itu berada di peringkat 144 dari 180 negara. Peringkat tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan negara Indonesia dalam menjaga kesehatan lingkungan, melestarikan dan melindungi ekosistem masih kurang efektif. Menurut Hunter dan Jordan pada tahun 2022, literasi lingkungan terbentuk karena adanya interaksi kompleks antara individu dengan lingkungan ekologisnya. Dengan demikian, ketika individu berada di dalam lingkungan ekologis yang kurang baik, maka akan menghambat pembentukan literasi lingkungan seseorang. Kemudian yang selanjutnya untuk hipotesis ketiga dan keempat, itu kan juga tidak didukung. Nah, generasi milenial itu sudah mengenal teknologi dan menggunakan teknologi sejak dini. Bahkan mereka itu menjadikan media sosial sebagai salah satu pedoman dalam proses pengambilan keputusan. Salah satu contoh strategi pemasaran Wardah dan Viva di media sosial adalah bekerja sama dengan influencer. Menurut Maceka Huaye dan Liga Raba pada tahun 2024, pesan yang disampaikan influencer itu lebih dapat dipercaya dan menarik bagi konsumen. Sehingga hal ini itu meningkatkan kemungkinan konsumen untuk mengikuti saran dari influencer tersebut dibandingkan saran dari norma subjektif atau orang-orang di sekitarnya yang pada akhirnya itu dapat melahirkan sikap positif untuk seseorang itu. Kemudian yang selanjutnya adalah hasil regresi logistik multinomial. Yang pertama, uji rasio likelihood. Berdasarkan hasil uji rasio likelihood dapat dilihat bahwa nilai signifikansi pada variabel sikap terhadap kosmetik halal hijau Islami Wardah dan sikap terhadap kosmetik halal Viva itu adalah 0,000 atau kurang dari 0,05. Artinya kedua variabel tersebut itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel perilaku pembelian. Dengan demikian, hipotesis ke-7 dan 8 dalam penelitian ini itu dinyatakan didukung. Kemudian yang pertama adalah
estimasi parameter sikap terhadap kosmetik halal hijau Islami Wardah berdasarkan kategori referensi Wardah. Berdasarkan kategori mayoritas pembelian FIFA, jika dibandingkan dengan kategori referensi Wardah, sikap terhadap kosmetik halal hijau Islami mempunyai nilai B sebesar negatif 1,198 dan nilai eksponen B yaitu 0,302. Artinya, setiap peningkatan 1 unit pada variabel sikap terhadap kosmetik halal hijau Islami Wardah, maka akan menurunkan odds rasio pembelian kosmetik FIFA sebesar 0,302 kali. Kemudian yang selanjutnya, berdasarkan kategori mayoritas pembelian kosmetik lainnya, jika dibandingkan dengan kategori referensi Wardah, sikap terhadap kosmetik halal hijau Islami mempunyai nilai B sebesar negatif 0,853 dan nilai eksponen B adalah 0,426. Artinya, setiap peningkatan 1 unit pada variabel sikap terhadap kosmetik halal hijau Islami, maka akan menurunkan odds ratio pembelian kosmetik lainnya sebesar 0,426 kali. Kemudian yang selanjutnya adalah estimasi parameter sikap terhadap halal hijau Islami Wardah berdasarkan kategori referensi lainnya. Berdasarkan kategori mayoritas pembelian Wardah, jika dibandingkan dengan kategori referensi lainnya, sikap terhadap kosmetik halal hijau Islami Wardah memiliki nilai B sebesar 0,853 dan nilai eksponen B adalah 2,348. Artinya, setiap peningkatan 1 unit pada variabel sikap terhadap kosmetik halal hijau Islami Wardah, maka akan meningkatkan odds ratio pembelian kosmetik Wardah sebesar 2,348 kali. Kemudian, berdasarkan kategori mayoritas Kemudian berdasarkan kategori mayoritas pembelian Wardah dan FIFA, jika dibandingkan dengan kategori referensi lainnya, sikap terhadap kosmetik halal hijau Islami Wardah memiliki nilai B sebesar 0,931 dan nilai eksponen B adalah 2,536. Artinya, setiap peningkatan 1 unit pada variabel sikap terhadap kosmetik halal hijau Islami Wardah, maka akan meningkatkan odds ratio pembelian kosmetik Wardah dan FIFA sebesar 2,536 kali. Kemudian yang selanjutnya adalah estimasi parameter sikap terhadap kosmetik halal FIFA berdasarkan kategori referensi Wardah. Yang pertama, berdasarkan kategori mayoritas pembelian FIFA, jika dibandingkan dengan kategori referensi Wardah, sikap terhadap kosmetik halal FIFA memiliki nilai B sebesar 2,661 dan nilai eksponen B adalah 14,305. Artinya, setiap peningkatan 1 unit pada variabel sikap terhadap kosmetik halal FIFA, maka akan meningkatkan odds ratio pembelian kosmetik FIFA sebesar 14,305 kali. Kemudian yang selanjutnya, tabel estimasi parameter sikap terhadap kosmetik halal FIFA berdasarkan kategori referensi lainnya. Berdasarkan kategori mayoritas pembelian FIFA, jika dibandingkan dengan kategori referensi lainnya, sikap terhadap kosmetik halal memiliki nilai B sebesar 2,597 dan nilai eksponen B adalah 13,430. Artinya, setiap peningkatan 1 unit pada variabel sikap terhadap kosmetik halal FIFA, maka akan meningkatkan odds ratio pembelian kosmetik FIFA sebesar 13,430 kali. Kemudian yang selanjutnya adalah hasil independent sample t-test. Berdasarkan hasil independent sample t-test, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi tutil pada variabel sikap itu adalah signifikan atau kurang dari 0,05, yaitu sebesar 0,001. Artinya, untuk sikap bagi kelompok Wardah dan juga FIFA itu terdapat perbedaan yang signifikan. Kemudian yang selanjutnya pada statistik grup sampel Wardah dan FIFA dapat dilihat bahwa sikap pada kosmetik Wardah itu lebih tinggi atau rata-ratanya pada sikap pada kosmetik Wardah itu lebih tinggi, yaitu sebesar 4,031. Artinya kosmetik Wardah itu cenderung lebih disukai. Kemudian kesimpulan di dalam penelitian ini adalah hipotesis 1 dinyatakan tidak didukung, hipotesis 2 juga tidak didukung, hipotesis ketiga tidak didukung, hipotesis keempat tidak didukung, kemudian hipotesis kelima didukung, hipotesis keenam didukung, hipotesis ketujuh didukung, dan hipotesis kedelapan juga didukung. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.